Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur ya pada hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya. Ini adalah anugerah daripada Tuhan untuk kita. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau masih beri kami kesempatan untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tenangkan hati kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh duduk di tempat ini, hati pikiran kami boleh tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau juga pakai hamba-Mu ya Tuhan. Engkau layakkan untuk menjadi alat di tangan-Mu di dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami yang menyampaikan, yang mendengarkan, kami sungguh diberkati. Dan kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, hari ini firman Tuhan temanya adalah tentang Yusuf ya. Karena kita sudah masuk dalam minggu Advent yang kedua. Dan kita sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam perayaan Natal kita. Nah, kita tahu bahwa tokoh Yusuf itu juga sangat penting ya di dalam kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Kita baca firman Tuhan ya bersama. Saya bacakan ayat yang ke-18, saudara-saudari bacakan ayat yang ke-19 sampai 24 ya. Oke, saya akan mulai di dalam ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu oleh anak yang di dalam kandungan, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, saya yakin dan percaya kita sudah banyak tahu siapakah itu Yusuf. Ya, karena di antara kita mungkin ada yang sudah jadi Kristen, yang sudah ke gereja bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun begitu ya, dari sekolah minggu ya, mungkin kita sudah tahu siapakah Yusuf. Tapi kembali kita mau mereview kembali ya. Oke, siapakah Yusuf? Dikatakan Yusuf adalah keturunan Daud ya, keturunan Daud dan tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Oke, kita lihat. Di dalam pikiran kita ketika kita tahu bahwa Yusuf adalah keturunan Daud, apa yang ada di dalam pikiran kita? Kemudian dia adalah tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Kita tahu semua ya bahwa Daud adalah raja yang luar biasa kan? Raja yang hebat, raja yang kaya raya gitu ya. Raja yang begitu diseganin gitu. Nah, ini sekarang kita lihat keturunan Daud, Yusuf keturunan Daud. Oke. Kalau di Alkitab mengatakan bahwa di dalam ayat pasal yang pertama ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangannya ke Babel sampai Kristus. Berarti 14 sampai Kristus. Ya, berarti berapa? 28 ditambah
13 gitu ya. Yusuf kan, Kristus kan ketiga 14 lagi ya. Nah sebelum Kristus kan Yusuf gitu ya. Berarti 40 berapa? 28 ditambah 13. 40 berapa? 1 ya. Oke, karena kalau sampai Tuhan Yesus 42. Oke. Jadi kita lihat dia adalah keturunan Daud. Bapak leluhurnya adalah raja yang luar biasa, raja yang kaya raya, ya, raja yang diseganin di mana-mana. Tapi sekarang sampai ke generasi Yusuf, dia menjadi seorang yang miskin, tukang kayu, tinggalnya di Nazaret lagi. Kalau Nazaret itu satu kota kecil, ya, satu kota yang miskin, satu kota yang sederhana begitu ya. Nah, jadi kita lihat ternyata harta benda ya bisa putus, maksudnya ya nggak sampai ke keturunan selanjutnya. Ada yang bilang sampai ke 7 turunan pun tak habis gitu ya, misalnya gitu ya. Tapi kita lihat kekayaan, kehormatan daripada Daud nggak sampai ke Yusuf. Artinya apa? Saya merenungkan gitu ya, sampai di sini saya merenungkan. Ternyata harta benda ya yang kita miliki yang berlimpah-limpah itu bisa saja tidak diturunkan turun-temurun. Tetapi kita lihat iman, kesetiaan, mengasihi Tuhan itu terjadi kepada Yusuf ya, terjadi turun-temurun. Berarti kita lihat dari sini adalah pelajaran yang bisa kita dapat adalah jangan mewarisi harta kekayaan yang fana yang menjadi tujuan utama kita. Tetapi iman kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau taat kepada Tuhan yang harus menjadi fokus utama kita untuk mendidik anak-anak cucu kita. Walaupun kita tidak tahu yang akan terjadi di kemudian. Kadang-kadang saya juga pikir ya nanti turunan saya bagaimana gitu ya. Sampai di yang depan mata aja kadang mesti jadi pergumulan gitu ya. Tetapi itulah doa kita ya. Doa kita, pergumulan kita supaya kita lihat itu yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita ya. Kita lihat Yusuf dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan seperti nenek moyangnya. Dia seorang yang tidak banyak bicara, seorang yang pendiam. Ya, sampai-sampai kita lihat setiap kali Tuhan memberikan perintah melalui malaikat itu dalam mimpi gitu ya. Karena kita berpikir kenapa nggak ada komunikasi gitu ya. Nah kita lihat bahwa di dalam catatan firman Tuhan juga nggak lihat ya Yusuf bagaimana dia berbicara gitu ya. Dia seorang yang pendiam. Ya, pendiam nggak masalah. Jangan berpikir pendiam itu adalah nggak bisa melakukan sesuatu. Tapi kita lihat. Ya dia nggak banyak bicara, dia tapi bertindak gitu ya. Dia nggak banyak kongko-kongko, nggak banyak ngidol-ngidul gitu ya. Nggak banyak mungkin komunikasi sama orang, tetapi Tuhan bisa pakai dia. Asal dia punya hati yang mau dipakai oleh Tuhan ya. Dia nggak banyak berbicara tetapi bertindak. Oke. Dia hanya tercatat pada saat ia menjalankan perintah Allah untuk menjalankan perannya. Ya, perannya sebagai Yusuf, sebagai suami dan juga ayah daripada bukan ayah biologis ya, daripada Yesus yang Tuhan titipkan. Oke, jadi dia nggak banyak dicatat, hanya dicatat pada waktu Tuhan perintahkan kepada dia dan dia menjalankan tugasnya. Ya, nah sudah itu nggak lagi tercatat ya. Nah kemudian kemungkinan ini menurut para penafsir bahwa Yusuf sudah meninggal sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya di dunia ini. Ya, karena nggak dicatat lagi kemudian hari itu ya, yang tercatat hanya Maria begitu. Jadi orang menafsirkan bahwa Yusuf meninggal muda gitu ya, maksudnya sebelum Tuhan Yesus melanjutkan pelayanannya di dunia ini, Yusuf sudah tidak ada gitu. Oke. Lalu kita mau melihat ya, Yusuf dikatakan di dalam firman Tuhan yang telah kita baca ya. Karena kan kita kita mau tahu tentang Yusuf, tentu kita mau ambil teladannya, kita mau belajar dari dia kan, ya oke. Jadi yang pertama kita lihat dari apa yang kita pelajari daripada Yusuf. Yusuf adalah orang yang
tulus hatinya. Ya, Yusuf adalah orang yang tulus hati. Apa arti tulus hati? Ya, oke, kita lihat ya. Ya, yaitu dia memiliki sikap yang jujur, ikhlas, hatinya bersih, lurus, enggak licik, enggak kelok-kelok gitu ya, enggak penuh dengan tipu-tipu, enggak ada kejahatan-kejahatan yang ada di dalamnya ya. Hatinya jujur, tulus gitu ya. Hatinya penuh kasih. Ya, jadi dia seorang yang sabar, seorang yang mau mendengarkan, seorang yang mau mendampingi, seorang yang siap melakukan hal yang baik gitu ya. Nah, ini adalah Yusuf gitu ya. Oke. Kemudian dia adalah seorang yang tulus hatinya, yang memiliki hubungan yang memberi dampak bagi orang lain. Artinya adalah bahwa dia punya hati yang tulus, hati yang baik, hati yang mengasihi. Dia akan punya satu hubungan dengan orang lain yang baik begitu ya. Jadi melalui sikap hidupnya yang mau mendengarkan, yang sabar ya, yang penuh kasih, mau melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain tuh dengan benar-benar, bukan dengan pura-pura gitu ya. Dia punya integritas yang baik gitu. Nah, itu akan membuat satu hubungan yang baik dengan orang lain. Walaupun dia seorang yang pendiam, dia bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Nah, ini yang kita lihat di dalam diri Yusuf ya. Nah, ketulusan hati daripada Yusuf kita lihat di dalam hal ini adalah dia tidak mau mempermalukan Maria. Dia sudah tahu bahwa Maria hamil ya, dia belum pernah melakukan hubungan suami istri ya. Nah, sebagai manusia ya pasti dia ada rasa apa? Ada rasa kecewa ya, mungkin dia ada rasa marah gitu, kok seorang calon istri saya enggak setia gitu ya. Sehingga dia ambil satu keputusan pengen ceraikan Maria. Tapi dia enggak mau mempermalukan dia. Ya, kalau dia dia katakan menceraikan diam-diam loh. Tahu-tahu udah cerai gitu ya. Nah, ini satu pergumulan bagi dia ya. Ini sebagai manusia itu lumrah gitu ya, wajar gitu. Di dalam segala pergumulannya ini dia punya satu keinginan untuk tidak mempermalukan Maria. Ya, saya yakin dan percaya dia sebagai seorang yang hatinya tulus ya, dia tidak marah sampai dia gusar sampai melampiaskannya, memaki dan sebagainya, enggak gitu ya. Tapi dia juga nggak bisa terima sebenarnya gitu ya. Tapi kita lihat bahwa dia punya keinginan untuk tidak mempermalukan Maria sehingga dia mau menceraikannya dengan diam-diam ya. Terus kita lihat dia berusaha melakukan sesuatu untuk melindungi Maria. Supaya apa? Karena kalau Maria waktu itu ketahuan hamil di luar nikah ya, dia bisa dilempari batu karena dia sudah berzina gitu ya. Dia bisa disingkirkan oleh masyarakat, dia bisa dibenci dan sebagainya, dihujat ya. Nah, si Yusuf ini dia berusaha untuk tidak mempermalukan Maria dan dia berusaha mencari cara untuk bisa melindungi Maria ya. Lalu kita lihat bahwa sebenarnya kenapa sih Yusuf nggak langsung aja menikah sama Maria kan? Bisa aja kan, nikah aja gitu. Tapi Yusuf nggak melakukannya, ya. Karena apa? Karena itu juga bisa berdampak hal yang tidak baik juga, ya. Untuk ya seperti tadi drama katakan bahwa untuk keluarga Yusuf juga gitu dan sebagainya gitu ya. Pasti ada pertimbangan daripada Yusuf gitu. Kalau mereka menikah, kemudian tahu-tahu si Maria hamil, ya kok kayaknya hitung-hitung bulannya udah ini gitu ya. Nah, jadi si Yusuf tidak melakukannya karena itu akan berdampak bagi Maria maupun berdampak kepada Yusuf dan keluarganya ya. Nah, dia seorang yang mengasihi ya, dia tidak mau melukai Maria, dia tidak mau mempermalukan, dia mau melindungi Maria ya, karena dia seorang hati yang penuh ketulusan, penuh kasih ya, dia mengasihi Maria gitu. Oke. Kemudian Yusuf adalah seorang yang taat kepada Allah ya. Nah, hal ini kita lihat ya di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, yaitu untuk menceraikan Maria, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi di dalam kebimbangannya, keputusan yang akan dia ambil, Allah hadir di tengah-tengahnya. Ya, karena Allah mengasihi Yusuf, Allah mengasihi Maria, ya, dan Allah mau mempercayakan juru selamat yang akan lahir itu, tanda kutip ya, mempercayakan ya, kepada Yusuf, untuk Yusuf mengambil satu peran ya, supaya dia menjadi ayah, tanda kutip, bukan ayah biologis ya, kepada Yusuf ya. Lalu kita lihat bahwa Yusuf dia taat kepada apa yang diminta oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, untuk mengambil peran dia sebagai tanda kutip ayah daripada bayi Yesus ya. Nah, kita lihat bahwa Yusuf dia memilih untuk mendengar panggilan Tuhan yang dengan penuh iman. Karena apa? Kita lihat dia memilih, dia bisa saja nggak memilih, bisa saja dia tetap menceraikan Maria. Karena ketika di dalam mimpi ya, kita lihat di dalam mimpi, kenapa dia bisa tahu bahwa itu ada malaikat Tuhan? Ya, tadi Vivi katakan ada satu koneksi dengan Allahnya. Ya, pasti Yusuf adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Dia punya satu koneksi, satu hubungan. Dia tahu bahwa di dalam mimpi itu malaikat Tuhan hadir di dalam mimpinya itu dan memberikan perintah kepada dia. Kalau seorang yang sudah dekat dengan Tuhan, dia tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, dia tahu. Karena dia punya hubungan yang dekat. Ya, dia banyak berdoa, banyak baca firman, dia tahu Tuhan hadir di dalam mimpi itu. Ya, lalu dia dikatakan di dalam ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Lalu ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia memilih untuk taat. Walaupun dia tidak tahu sebenarnya nanti bagaimana. Ya, dia tidak tahu sebenarnya apakah hal ini yaitu mengambil Maria dan menjadi ayah daripada Yesus, tanda kutip ya. Apakah itu bisa membuat dia satu hari akan lebih susah, atau bagaimana dia akan mengalami kesulitan dan sebagainya. Mungkin dia pikirkan itu, tetapi dengan iman percaya bahwa apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada dia, apa yang Tuhan ingin dia perbuat, dia percaya dengan segenap hatinya dan dia memilih untuk mengambil keputusan tidak menjadi bercerai dengan Maria, tetapi sebaliknya dia menjalankan apa yang Tuhan mau, lalu dia mengambil Maria sebagai istrinya. Di dalam keadaan hamil, tapi dia percaya ya, kalau secara logika nggak mungkin Maria bisa lahir dari Roh Kudus, tetapi dia percaya, dia memilih untuk percaya apa yang dikatakan oleh Allah, walaupun secara nalar, secara logika itu nggak mungkin, tapi dia mau percaya, dia pilih untuk percaya bahwa Yesus bukanlah dari laki-laki lain, tetapi Allah sendiri ya, yang memberikan itu kepada Maria di dalam kehamilannya itu. Oke, jadi dia percaya, dia penuh iman, dia bersandar, ya dia tahu ya bahwa Allah yang berkata-kata kepada dia. Dia seorang yang taat karena dia beriman, dia percaya kepada Allah. Oke, kemudian ya, dia rela, dia mau, dia memilih mengambil tanggung jawab kepada Maria dan bayi Yesus. Karena apa? Di dalam ayat yang ke-25 tadi kita tidak baca, dikatakan tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus, juru selamat. Dia mengambil tanggung jawab ini walaupun dia tidak melakukan hubungan suami istri dengan Maria. Dia rela, dia mau. Kalau orang menikah ya mau dong suami istri gitu. Tapi dia mendengar firman Tuhan dan dia tidak melakukan hal itu. Dia rela selama berbulan-bulan.
hanya menjadi suami pendamping daripada Maria dan ayah yang mendampingi proses penghamilan atau proses hamilnya Maria di dalam Yesus di dalam perut Maria sebagai manusia. Dia rela, dia tulus. Ya, dia melakukan semua itu. Dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi Maria dan pasti dia mengasihi bayi Yesus. Jadi dia seorang yang memilih untuk bertanggung jawab. Kemudian kita lihat ya hal yang ketiga. Nih, kembali kita akan bahas tentang tanggung jawab daripada Yusuf. Ya, dia seorang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, Allah telah memanggil dia ya berperan sebagai suami Maria dan juga ayah dari bayi Yesus. Dia sudah ambil tanggung jawab ini ya. Dan dia menjalankan tanggung jawab itu dengan penuh tulus, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab. Dan kita lihat apa yang dia lakukan. Yang pertama, ya selain dia sudah ambil ya tanggung jawab ini, berarti dia harus menjalankan peran itu sebaik mungkin sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, dia membawa Maria yang sedang hamil pergi ke Bethlehem. Mereka tinggal di Nazaret. Kenapa mereka pergi ke Bethlehem? Waktu itu Maria sedang hamil. Oke, kita lihat ya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea di kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Karena pada waktu itu ya Yudea atau Israel itu di bawah kuasa daripada bangsa Roma. Pada waktu itu adalah Raja Agustus. Nah, Raja Agustus memerintahkan setiap daerah jajahannya itu mengadakan sensus. Nah, sensus ini tujuannya adalah mendata daripada penduduk yang ada. Kemudian dari data itu mereka akan diberikan pertanggungjawab untuk membayar pajak. Ya, jadi tujuannya bukan hanya tahu gitu ya berapa jumlah penduduknya, tetapi mereka harus membayar pajak. Nah, Yusuf kenapa dia membawa Maria ke Bethlehem? Karena mereka adalah keturunan Daud. Baik itu Yusuf maupun Maria adalah keturunan Daud. Lalu mereka harus kembali ke kota asalnya untuk mendaftar sensus ini. Nah, sebagai kepala keluarga ya, Yusuf ya, dia membawa Maria dan yang sedang hamil untuk pergi ke Bethlehem. Dia punya satu tanggung jawab supaya apa? Keluarganya terdaftar sebagai penduduk kota Bethlehem. Lalu dia pergi. Nah, ini perjalanannya itu tidak gampang. Dia membawa seorang perempuan hamil ya, dia harus berjalan di dalam satu perjalanan yang tidak mudah ya. Karena apa? Karena jarak antara Nazaret sampai ke Bethlehem itu kurang lebih 110 sampai 120 kilometer. Nah, kalau kita zaman sekarang mudah gitu ya, naik mobil atau apa gampang gitu. Tetapi kita lihat bahwa perjalanan zaman itu nggak gampang karena hanya bisa naik apa? Keledai gitu ya. Nah, mereka itu perjalanannya nggak gampang. Nah, terus mereka rutenya juga ya bisa dikatakan melewati pegunungan Yehuda. Pegunungan Yehuda turun naik gitu ya. Mereka nggak gampang, harus membawa satu perempuan yang sedang hamil gitu ya. Tapi sebagai seorang kepala keluarga, Yusuf dia membawa istri dan anak dalam kandungan itu ya untuk berjalan menuju sana. Pasti banyak perjuangan ya, bagaimana dia harus merawat Maria, bagaimana dia harus menuntun dan sebagainya ya. Jadi kalau di dalam perjalanan itu kira-kira menempuh waktunya 4 sampai 7 hari gitu ya. Nah, perjalanannya itu nggak mudah karena mereka juga harus menghadapi cuaca yang ekstrim. Kadang kalau malam itu dingin ya, kalau siang itu panas. Biasa kalau cuaca yang sedang mereka hadapi. Tapi kita lihat Yusuf dia mengambil tanggung jawab itu dan dia menjalankannya dengan baik. Membawa Maria sampai ke Bethlehem
Walaupun sampai ke Bethlehem akhirnya kita lihat cerita kelahiran Tuhan Yesus, ya. Mereka tidak mendapat penginapan, ya. Oke, kemudian kita lihat tanggung jawab yang diambil oleh Yusuf, ya, yang diceritakan di dalam Alkitab, yaitu dia membawa anak istrinya mengungsi ke Mesir. Ya, di dalam firman Tuhan katakan berbunyi demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Jadi kita melihat di sini bahwa Yusuf dia mengambil satu tanggung jawab yang besar. Bagaimana dia harus menjaga anak istrinya, ya, ketika Herodes akan membunuh bayi Yesus. Dan dia mendengar bagaimana perintah Tuhan melalui mimpi untuk membawa keluarganya ke Mesir. Nah, Bapak Ibu, ini bukan satu hal yang gampang. Mereka harus berjalan menuju ke Mesir. Nah, jarak perjalanan antara Bethlehem sampai ke Mesir itu juga bukan hal yang gampang, ya. Karena jaraknya juga itu sekitar 700 sampai 900 kilometer. Ya, kalau saya ingat dulu, kalau saya dari kampung saya ke Pontianak itu sekitar 450 kilometer. Nah, itu kalau kita pakai kapal Bandung, ya, kapal Bandung tuh yang bawa barang dari hulu ke hilir, hilir ke hulu. Nah, itu memakan waktu 7 hari. 6 malam 7 hari. Saya pernah, ya, naik kapal Bandung dari kampung saya. Itu 450 kilometer. Kalau di dalam perjalanan pakai bis itu 12 jam. Nah, kita lihat di sini zaman dulu mereka pergi ke Mesir, ya, enggak pakai bis, enggak pakai kapal, mungkin pakai keledai gitu ya, atau mungkin ada apa keretanya dan sebagainya, enggak tahu gitu ya. Tapi kita lihat bahwa itu bukan perjalanan yang gampang, ya. Kalau mereka memakai rute utama perdagangan itu di pesisir, ya, itu lebih mudah, tetapi juga memakan waktu yang lama gitu ya. Kemudian kalau mereka memakai perjalanan melewati gurun Sinai, ya, itu lebih berat lagi, harus lewat gurun gitu ya. Nah, nggak tahu mereka lewat gurun atau mereka lewat pesisir ya, tapi tetap memakan waktu yang lama dan juga bukan hal yang gampang ya. Banyak sekali kesulitan yang akan mereka hadapi di perjalanan. Tetapi kita lihat bahwa ketika Allah memerintahkan kepada Yusuf untuk membawa keluarganya ke Mesir, maka segera dia lakukan. Dan di Mesir itu juga bukan hal yang gampang. Di sana adalah tempat yang asing. Ya, dia harus membawa bayi Yesus, membawa anak ini dan juga Maria gitu ya. Mungkin pada waktu itu sudah kanak-kanak gitu. Tapi tetap bukan hal yang gampang. Pindah di tempat yang asing. Ya, juga bukan dengan, kalau Abraham kan punya harta benda, punya banyak karyawan, dia punya banyak budak dan sebagainya. Tapi Yusuf dan Maria enggak kan? Mereka juga bukan orang yang banyak uang gitu, banyak persediaan sampai ke tempat asing gitu untuk bisa bertahan hidup. Kadang saya berpikir gitu ya, sampai di Mesir mereka gimana? Uang juga kagak ada gitu ya, juga tempat yang asing. Kalau sekarang mungkin kita ke tempat asing gampang gitu ya, Google Map, uang ada gitu ya, mungkin ada yang punya saudara dan sebagainya. Tapi Yusuf nggak demikian. Tapi dia mau untuk mengambil tanggung jawab ini. Lalu dia membawa Maria dan juga bayi Yesus ya. Dia taat menjalankan apa yang Tuhan mau. Dan dia melindungi Maria dan bayi Yesus dan juga Yesus kanak-kanak supaya tidak dibunuh ya. Jadi ada satu peran yang begitu penting, peran yang dia lakukan dengan begitu tulus, yang begitu penuh kasih untuk Yesus, yang apa yang Tuhan mau dia lakukan. Nah, kemudian dia juga mengambil tanggung jawab membawa anak dan istrinya kembali ke Israel. Ya, sesudah Raja Herodes sudah tidak ada, ya. Lalu Allah memerintahkan kepada Yusuf membawa pulang
keluarganya. Mereka tidak kembali lagi ke Bethlehem tetapi Nazaret. Ya, jadi kembali lagi ke Nazaret. Kita lihat ya. Nah, ya bagaimana setelah Herodes mati dia membawa mereka kembali. Saya berpikir demikian ketika saya persiapan. Bagaimana hati daripada Yusuf gitu ya. Sesudah mereka tinggal bertahun-tahun juga di Mesir lalu kembali lagi ke Nazaret. Saya pikir, saya renungkan, ini adalah satu hadiah yang Tuhan berikan buat dia. Di tempat yang asing, dia sekarang diberi kesempatan kembali ke negaranya sendiri, kembali ke kampungnya sendiri. Jadi ini satu sukacita tersendiri ya buat Yusuf. Tuhan hiburkan dia ya untuk bisa kembali lagi. Dan itu memang rencana yang besar dari Allah untuk Yesus Kristus toh. Ya oke. Kemudian kita melihat Yusuf adalah seorang yang berkomitmen terhadap keluarga dan yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, saudara-saudara, kita melihat di dalam kehidupan kita punya peran kita masing-masing. Mungkin Tuhan mau kita jadi suami, Tuhan mau kita jadi istri, Tuhan mau kita menjadi anak, Tuhan mau kita menjadi karyawan, Tuhan mau kita menjadi hamba Tuhan, Tuhan mau kita menjadi majelis, Tuhan mau kita menjadi ini dan itu. Ya, tetapi di dalam peran kita masing-masing yang Tuhan percayakan, Tuhan mau kita mengambil satu komitmen untuk setia, ya, untuk bertanggung jawab, untuk dengan tulus menjalankan apa yang Tuhan mau kita jalankan. Lalu kita lihat bahwa Yusuf dia mengambil satu komitmen bahwa keluarga yang Tuhan percayakan kepada dia harus benar-benar apa? Yaitu dia mau memilih mengasihi keluarga yang Tuhan percayakan kepada dia dengan kasih yang tidak terbatas. Kalau dia tidak sungguh-sungguh mengasihi, kalau dia sungguh-sungguh tidak menerima, maka apa yang terjadi? Dia apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan Yusuf menjadi seorang yang berperan, maka itu tidak berjalan dengan baik. Tapi kita lihat Yusuf dia mau taat, menjalankan dengan penuh kasih. Kasih yang apa? Yang tidak terbatas. Dia mau memberi. Memberi apa? Memberi hidupnya, memberi waktunya, memberi apa yang dia punya untuk keluarga ini. Bagaimana dia menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Dia mau memberikan pengampunan, dia mau memberikan kasihnya dan sebagainya. Ya, lalu kita lihat. Dan dia mau menerima. Menerima apa? Menerima kelemahan. Dia mau menerima apa yang terjadi pada Maria. Dan dia tetap mau mengasihinya. Karena apa? Karena ada Tuhan. Di dalam komitmen kita, di dalam menjalankan peran kita di tengah-tengah dunia ini, kita butuh sekali akan kasih yang tidak terbatas itu yang daripada Tuhan. Sehingga kita bisa menjalankan peran kita masing-masing dengan baik. Coba kita bayangkan, kalau kita seorang ayah, bagaimana kita seorang suami, seorang kepala keluarga, itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ada seseorang mengeluh, capek bekerja, udah pulang, anak nangis, harus kadang-kadang malam, ya, bantu istri lagi untuk bisa memberi susu kepada anak, menggantikan popoknya dan sebagainya. Demikian juga istri bisa mengeluh, ya, bagaimana dengan anak, ngurusin rumah tangga dan sebagainya. Bagaimana dengan seorang anak? Kalau orang tuanya sudah tua, ya, dia harus merawat orang tuanya dan sebagainya, mengeluarkan uang-uang untuk pengobatan dan sebagainya. Tapi kita lihat bahwa ketika kita menerima peran itu, tanggung jawab itu, maka kita harus komitmen menjalankannya dengan penuh dedikasi, penuh kasih. Maka apa yang Tuhan mau, Tuhan rencanakan untuk hidup kita ini, di dalam peran kita masing-masing berjalan dan kita bisa memuliakan Dia. Yusuf, dia menjalankan perannya dengan baik. Dalam hal apa? Yang pertama, terhadap Tuhannya. Ya,
dia percaya, dia berserah, dia menerima apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Dan dia menjalankan perannya itu dengan baik di hadapan Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Yang kedua, dia menjalankan perannya terhadap istrinya Maria. Dan kita lihat, dia rela untuk tidak melakukan hubungan suami istri selama Maria hamil. Dan kita melihat, ya akhirnya ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan memberikan dia keturunan-keturunan yang lain. Ya, bagaimana dia terhadap istrinya, walaupun istrinya hamil, bukan hamil dari dia, tapi dia tetap mengasihi dan dia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang suami dengan baik terhadap anaknya. Ya, di sini tanda kutip yaitu Yesus. Bagaimana dia membawa Yesus, bagaimana dia merawat dan sebagainya, menjaga, melindungi terhadap negaranya. Bagaimana dia mengambil satu keputusan kembali ke Bethlehem untuk didata dan membayar pajak. Ya, bagaimana dia menjalankan tugasnya sebagai seorang warga negara. Semua dia jalankan peran itu dengan baik. Bagaimana dengan kita? Tuhan berikan kita peran kita masing-masing. Kita coba merefleksikan diri kita di Natal ini. Bagaimana kita belajar dari Yusuf. Ya, ketika dia mengatakan, Tuhan ini aku. Pakai aku sebagai ayat tanda kutip dari bayi Yesus. Bagaimana aku menjadi suami daripada Maria. Bagaimana aku menjadi seorang warga negara. Dia mau berikan yang terbaik. Dan dia mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kita lihat diri kita. Kita mungkin juga banyak kelemahan. Seperti Yusuf, dia punya kelemahan juga kan. Pertama dia mau menceraikan Maria. Tapi kita lihat ketika dia sudah ambil satu keputusan. Percaya penuh kepada pimpinan Tuhan. Disitulah kita lihat Tuhan terus pimpin dia step by step. Step by step. Ya, sampai akhirnya kita lihat. Dia memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Dan dia tercatat di dalam firman Tuhan sebagai ayah, tanda kutip, juru selamat daripada dunia. Biarlah kita pun demikian. Ketika kita berperan ya sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Menurut pimpinan daripada Tuhan. Taat kepada pimpinan Tuhan. Maka peran kita akan memberikan satu hasil, satu berkat yang besar bagi dunia ini. Biarlah kita boleh berguna, boleh memberkati orang lain, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sadar Tuhan di dalam kehidupan kami, ketika Tuhan memanggil kami, mungkin sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, ibu yang berkarir, sebagai apa saja ya Tuhan, baik di dalam pelayanan di gereja, baik di dalam usaha pekerjaan, di kantor dan sebagainya. Biarlah kami menjalankan tugas kami, baik kami juga sebagai seorang warga negara. Kami menjalankan tugas kami dengan tunduk kepada Tuhan, mencari pimpinan daripada Tuhan, taat kepada Tuhan. Maka hidup kami akan memuliakan Tuhan dan berguna, bermanfaat, membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh meneladani Yusuf. Kami tidak banyak berbicara, mungkin kami pendiam. Kami tidak banyak koar-koar dengan apa yang sudah kami lakukan. Tetapi ya Tuhan, kami bertindak, kami melakukan apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.